Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat GERD dan Anxiety, berjumpa lagi dengan saya Ma'ruf ya teman-teman. Nggak bosan-bosannya saya akan sharing kepada teman-teman sampai teman-teman menemukan jalan kesembuhan ya teman-teman ya. Teman-teman, saya ucapkan terima kasih banyak yang udah mendukung channel saya, sehingga mungkin pada hari ini ya channel saya itu udah mulai di monetisasi sama pihak YouTube ya. Alhamdulillah ya, terima kasih atas dukungannya. Teman-teman, untuk kali ini saya akan sharing mengenai istiqomah ya, istiqomah dalam pengobatan atau dalam mengobati GERD anxiety ya. Yang paling berat di sini adalah anxiety-nya sebenarnya teman-teman. Kalau GERD-nya sendiri itu dia munculnya itu sebenarnya nggak tiap hari, tapi yang setiap hari kita rasakan adalah anxiety itu, sehingga memicu produksi asam lambung yang berlebihan lagi ya. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa produksi asam lambung yang berlebih ini bukan berarti produksi asam lambung yang tadinya seliter misalkan jadi 5 liter, bukan ya. Tapi tingkat keasaman asam lambung tuh menjadi asam. Artinya asam lambung kita tuh asam banget gitu ya. Itu ya teman-teman. Itu yang perlu teman-teman ketahui ya. Sebelum kita lanjut ke videonya, alhamdulillah saya mengabarkan kabar yang sedikit menggembirakan bahwa kemarin Ibu Fitri ya, yang dari mana tuh, dari Jawa mana saya lupa. Dia badannya udah mulai enak, udah mulai merasa baik ya, 98% lah ya. Dia kemarin juga ngabarin, "Mas, saya ingin mencoba puasa agar totalitas, agar penyembuhan lambungnya totalitas gitu ya, sama mau terapi pijit juga katanya biar otot yang tadinya tegang rileks lagi." Alhamdulillah ya. Dan juga Mas Umam yang sekarang lagi di Mekah. Halo Mas Umam, semoga Mas Umam lagi nonton video saya ya. Mas Umam juga mungkin beliau sekarang tinggal kadang sempoyongan gitu ya, kadang oyong kalau bahasa Maduranya, karena beliau orang Madura tapi sekarang ada di Mekah, katanya pengen balik lagi ke Indonesia, belum bisa ya karena masih masih ditutup kali bandaranya atau gimana ya. Dan juga Mas Rofik, nggak tahu nih Mas Rofik, belum ada kabar nih. Kayaknya dia udah 100% sembuh ya, alhamdulillah ya. Itu adalah kabar yang menggembirakan ya. Semoga teman-teman yang melihat channel ini, yang udah mensubscribe video saya, yang udah mengikuti saran dari saya, semoga cepat diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Teman-teman, dalam mengobati GERD anxiety ini nggak bisa sehari, 2 hari, seminggu gitu ya. Harus benar-benar istiqomah teman-teman ya. Istiqomah dalam apa? Dalam menjaga pola makannya. Pola makan seperti apa sih ya? Pola makan dimana kita itu nggak boleh makan yang sembarangan. Ya, kita harus makan yang original ya. Original itu artinya bukan makanan yang diawetkan teman-teman ya. Bukan makanan yang banyak penyedapnya. Original di sini adalah makanan yang benar-benar dari hasil bumi teman-teman ya, seperti sayuran, buah-buahan itu ya. Dan juga pola pikir kita teman-teman, pola pikir kita ya. Saya tahu orang yang terkena anxiety ini setiap hari, setiap detik ketika dia ketika dia mulai dari terbangun dari tidurnya, itu yang dipikirin itu penyakit terus, sensasi terus ya yang dipikirin itu. Dalam otaknya tuh, ya Allah, kita kapan sembuhnya ya Allah. Kok saya nggak sembuh-sembuh, kok saya lama sekali sembuhnya, saya udah 6 bulan, udah 1 tahun, saya udah mengikuti beberapa teman-teman yang menyarankan udah menjaga pola makan, udah berusaha menjaga pola pikir gitu ya. Tapi kenapa kok saya belum sembuh gitu ya. Teman-teman, perlu teman-teman ketahui bahwa penyembuhan GERD anxiety nggak bisa langsung hari ini ngikutin menjaga pola makan, hari ini sembuh gitu, enggak. Sabar, istiqomah, pelan-pelan teman-teman harus tetap menjaga makannya ya, terutama dalam mengunyah teman-teman, agar makanan ini tercampur dengan air liur kita ya, agar enzim yang di perut nantinya di lambung itu menjadi sempurna enzimnya ya. Nah, teman-teman juga nggak boleh istilahnya hanya menjaga pola makan saja ya. Saya saranin
obatnya tetap dikonsumsi teman-teman. Obat dari dokter, kalau masih yang konsumsi obat ya istiqomah. Istiqomah ya, jangan baru sebulan 2 bulan terus teman-teman saya takut minum obat terus ya. Saya tahu lah bahwa terkenal obat kimia itu terkenal ada efek sampingnya gitu. Tapi teman-teman perlu ketahui bahwa obat dari dokter itu dosisnya udah disesuaikan dengan darah teman-teman ya. Dari dokter nggak sembarangan ngasih obat nih terus begitu, enggak ya. Insya Allah aman ya, terkecuali teman-teman merasakan setelah minum obat lemas, itu bisa dikonsultasikan lagi ke dokter. Karena pada saat itu saya juga pernah, karena dikasih dosis yang tinggi gitu ya, terus saya telepon ibu saya, bu, saya habis minum obat ini nih lemas gitu. Ibu saya berpesan, mas kalau lemas biasanya dosisnya terlalu terlalu besar gitu ya, nanti dikonsultasikan lagi ke dokter apakah dosisnya bisa diturunin atau bisa diganti obat yang lain yang dosisnya lebih rendah gitu ya teman-teman ya. Karena ada beberapa juga obat ya, terutama buat kita-kita yang punya darah rendah ya. Darah rendah ini berarti tensinya rendah gitu ya. Kalau saya tuh biasanya tuh 100/70 gitu ya, itu udah lemes tuh dulu saya. Dan pernah juga 9/60, ampun itu. Kalau 9/60 tensinya nyampe matanya buram ya, sempoyongan itu teman-teman. Nah, di sini teman-teman harus istiqomah ya. Istiqomah yang tadi saya sampaikan bahwa obatnya tetap dikonsumsi. Nah, kalau obatnya udah stop, minta tolong buat mengoptimalkan biar maksimal gitu ya. Lanjut herbal teman-teman ya. Cari tahu herbal yang terbaik gitu ya. Di video percakapan dokter yang saya pernah share itu ada ya, bahwa dokter itu menyebutkan bahwa kayak temulawak itu emang buat lambung, temulawak, terus kunyit itu emang buat lambung bagus, jahe itu juga bagus ya teman-teman ya. Silahkan yang belum melihat atau menonton video percakapan dokter, ada ya nanti saya sertakan linknya di atas ya teman-teman ya. Nah, dan juga teman-teman yang masih tinggi anxiety-nya, masih tinggi asam lambungnya, teman-teman harus selalu tenang. Teman-teman harus selalu tenang ya. Jangan terus-menerus memikirkan sensasi yang ada. Jangan merasa-rasa gitu ya. Jangan semuanya dikaitkan dengan asam lambung. Kesemutan sedikit, asam lambung nih. Puyeng sedikit, asam lambung nih gitu. Itu letak kesalahan kita teman-teman. Jangan semua dikaitkan dengan asam lambung. Jangan semua dikaitkan dengan anxiety. Emang ya, anxiety ini menimbulkan psikosomatis. Tapi kalau semua sensasi kita anggap itu adalah dari asam lambung, nanti teman-teman akan merasa-rasa terus gitu ya. Kalau ada sensasi yang sedikit, diabaikan aja, terkecuali sensasinya besar, nyeri banget gitu ya. Itu nggak apa-apa. Wajar kalau teman-teman cemas ya, karena sedang nyeri ya teman-teman ya. Dan juga kalau bisa minta tolong setiap minggu itu minimal 2 atau 3 kali itu olahraga teman-teman ya. Saya kan udah pernah buatin video olahraga. Nah, video olahraga yang saya buat itu bukan dari diri saya teman-teman. Itu saran dari dokter ya. Alhamdulillah juga ada beberapa teman-temannya udah mengikuti video itu. Alhamdulillah udah mulai membaik ya teman-temannya. Udah berani melakukan aktivitas di luar ya. Jadi mulai sekarang buat kita-kita buat teman-teman yang anxiety-nya masih tinggi ya, jangan selalu berpikiran saya kapan sembuhnya, kok lama sekali sembuhnya. Emang prosesnya itu nggak instan, nggak seperti kita pusing minum obat pusing sembuh gitu, enggak teman-teman. Obatnya itu, cara mengobati GERD anxiety itu bukan seperti itu ya. Jadi teman-teman harus istiqomah menjaga pola makannya, jangan sampai salah makan ya. Jangan sampai salah makan, jangan sampai telat makan, ngunyahnya yang lembut ya. Istirahat juga yang cukup teman-teman ya. Harus benar-benar diubah. Gaya hidup kita harus benar-benar diubah dari istirahatnya, dari yang tadinya kita nggak pernah olahraga harus sering olahraga ya, harus sering aktivitas, karena itu membantu menjaga stabilitas ya, kekuatan tubuh kita ya. Kalau tubuh kita udah fresh, nanti anxiety itu akan hilang sendiri. Kenapa? Karena kita udah merasa pulih kembali, karena kita udah merasa fit kembali itu ya teman-teman ya. Jadi tetap olahraga ya teman-teman itu, dan pikiran kita harus kita kontrol ya. Gimana sih caranya ya? Kita alihkan teman-teman, kita alihkan
kita harus banyak aktivitas, alihkan pikiran kita ya. Jangan sampai kita, kalau misalnya kita lagi cemas-cemasnya nih, waduh kayaknya datang. Jangan seperti itu. Kita alihkan. Kita bisa ngapain ya? Aktivitas yang kecil-kecil aja gitu ya. Mainan sama anak, bercanda sama keluarga gitu, ataupun bersosialisasi sama tetangga-tetangga gitu ya. Pokoknya banyakin aktivitas, nanti lama-lama anxiety teman-teman akan hilang. Dan kemarin juga ibu siapa itu di komentar ya. Dia bilang alhamdulillah setelah mengikuti video saya ya, sering olahraga gitu ya, sensasi yang tadinya muncul di perut yang sedikit nyeri itu, tadinya dia dibesar-besarkan, sekarang udah mulai hilang gitu ya. Karena pada saat nyeri dia tetap olahraga, tetap lari-lari kecil gitu ya. Nah setelah 1 minggu besoknya melakukan olahraga lagi, ternyata udah hilang gitu ya, berangsur membaik. Walaupun ada sedikit sentilan-sentilan di otak anxiety karena sisa-sisa trauma gitu ya. Karena kalau ya saya tahulah bahwa pada saat kita terjadi kontraksi seperti jantung berdebar, terus lemas, sempoyongan, itu kita berpikiran sampai kayak mau mati gitu ya. Makanya pikiran itu akan selalu hadir ya, hadirnya itu sedikit-sedikit gitu ya. Maksudnya kayak kita tuh teringat kembali dengan sensasi itu, takutnya muncul gitu ya. Padahal enggak teman-teman ya. Justru kalau teman-teman memikirkan itu, kadang sensasi itu akan muncul ya. Jadi kalau kita lagi enak badannya, jangan sampai kita menanti-nanti anxiety, jangan sampai kita menanti-nanti sensasi gitu ya. Udah kita biarin aja ya. Kita biarin, kita losin lah, kita plongin ya. Biar hati kita tenang, pikiran kita tenang. Nanti kalau udah tenang semuanya ya, kita enak, nanti kita akan menghidupi kehidupan yang baru teman-teman. Dari yang tadinya matanya buram gitu ya, kita nanti melihat itu terang gitu ya. Wah enak nih, dunia kita kembali gitu ya. Nah yang tadinya masih sempoyongan, duduk aja kadang kayak goyang-goyang gini ya, berdiri juga oleng gitu ya. Nanti itu akan sembuh ya. Nanti itu akan sembuh dari hasil istiqomah teman-teman ya. Itu kita kayak alhamdulillah kehidupan saya udah kembali lagi ya. Di situ teman-teman udah, jangan dibalikin lagi. Maksudnya jangan kita menanti anxiety-nya lagi, jangan kita merasa-rasa gitu, jangan sampai kita menanti anxiety itu lagi ya. Itu teman-teman. Insya Allah kalau teman-teman istiqomah menerapkan itu semua ya, emang nggak cepet ya. Silakan diterapi minimal 3 bulan. 3 bulan itu teman-teman jangan sampai selingkuh. Dari menjaga pola makannya yang bener ngunyahnya ya. Perbanyak konsumsi air putih, istirahatnya yang cukup, obatnya tetap dikonsumsi, olahraga secara teratur selama 3 bulan. Teman-teman jangan sampai selingkuh. Itu insya Allah dalam waktu 3 bulan ini bisa lah. Saya yakin teman-teman bisa sembuh total. Yang penting apa? Pikirannya dijaga. Kenapa? Kalau pikirannya kita nggak dijaga, pikirannya kacau, asam lambung akan meningkat lagi, nanti iritasi lagi. Itu. Jadi kunci utama adalah pola pikir. Tapi bukan berarti pola pikir ini nantinya bisa total ya. Karena dalam penyembuhan GERD anxiety harus bareng teman-teman, harus bareng. Semuanya harus bareng ya. Kita mengobati lambungnya, pikirannya juga harus diperbaiki ya. Ini teman-teman, udahlah. Kalian udah berapa lama memikirkan ini terus? Udah. Ayo, kita bareng-bareng sama-sama kita lupain ini sensasi. Insya Allah teman-teman gak akan apa-apa gitu ya. Yang masih takut keluar rumah, ya udah mulai sekarang, hari ini setelah melihat video ini, mari kita keluar rumah ya. Walaupun nanti kadang ada sensasi yang muncul, nggak apa-apa, rasain, nggak apa-apa kan gitu. Nah nanti besok diulangi lagi, nanti lama-lama terbiasa. Nanti itu penyakit anxiety, penyakit otak itu nanti hilang sendiri, kabur sendiri dia. Nggak mau sama orang ini gitu ya, orangnya udah kuat gitu ya, mentalnya udah kuat. Waalaikumsalam. Mungkin itu ya yang bisa saya sharing untuk kali ini. Semoga video-video saya ada manfaatnya. Terima kasih buat teman-teman yang udah mensubscribe video ini, yang udah like dan men-share video-video saya. Saya ucapkan terima kasih ya. Alhamdulillah, mungkin channel ini udah mulai ada iklannya. Padahal saya baru bikin sekitar 3 bulan atau 4 bulan ya. Alhamdulillah, teman-teman adalah orang yang baik ya. Saya yakin teman-teman adalah orang yang baik ya.
meringankan jarinya untuk menekan tombol subscribe, saya ucapkan terima kasih ya. Sekali lagi, kalau ada salah kata, saya mohon maaf ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.